Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas seminar akuntansi FC. Di sini akan mempresentasikan mengenai review artikel yang berjudul Exploring Accounting Control Forecast Revenue and Disbursement in Micro Enterprises, di mana nama penelitinya yaitu Ibu Nuraini Rohmania, Ibu Nurul Hasanah Uswati Dewi, dan juga Ibu Pepi Diptiana. Nah, berikut adalah nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Mega Yulita Miani dengan NIM 2018-310229, Yuni Farida Aprialinda dengan NIM 2018-310281, Mahdia Amanah Ramadanti dengan NIM 2018-310422, dan juga Aulia Kudratunada dengan NIM 2018-310674. Berikut adalah video presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Kudratunada akan menjelaskan tentang teori yang digunakan. Yaitu ada dua teori. Yang pertama yaitu the entity theory atau teori entitas. Menurut teori entitas, baik kreditor dan investor menyetorkan modalnya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Sumber dana tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruh oleh operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua yaitu DEB teori. DEB teori dibangun berdasarkan tentang konsep entitas atau konsep entitas ekonomi yang menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi atau bisnis yang terpisah dari pemiliknya. Akibatnya hubungan antara pemilik dan perusahaannya diperlakukan seperti transaksi antara dua pihak yang terpisah. Jika tidak dipisahkan, pemilik akan kesulitan menentukan kinerja perusahaannya, apakah perusahaan ini untung atau rugi, dan juga kesulitan arus kas atau tidak, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada motivasi riset. Pada hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak UMKM yang belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Namun masih terbatasnya penelitian tentang prosedur akuntansi dan praktik pengendalian data akuntansi di pendapatan tertentu dan penerimaan kas. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran pada penelitian selanjutnya mengenai penerapan prosedur akuntansi yang di pendapatan tertentu dan penerimaan kas dan pengendalian internal di perusahaan mikro atau UMKM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yulita Miani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tujuan riset, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prosedur akuntansi dan pengendalian internal pada perusahaan mikro. Contohnya, penerapan pengendalian internal pada UMKM. Kemudian yaitu mengenai sampel riset, di mana sampel riset ini adalah data penelitian yang diperoleh melalui wawancara observasi langsung dari narasumber yang terdiri dari pemilik usaha mikro, lebih tepatnya yaitu UMKM maupun LBB Surabaya dan Travel Pahlawan, karyawan dan pelanggan. Kemudian analisis data menggunakan deskripsi kualitatif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Aprialinda dengan NIM 2018-310281. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teknik analisa data. Jadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan menjadi hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Dan untuk implementasi pengendalian akuntansi dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, prosedur akuntansi, dan risiko dan pengendalian. Untuk yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Observasi yang dilakukan pada lingkungan pengendalian ini merupakan bentuk struktur organisasi yang menunjukkan bahwa tidak ada struktur organisasi formal yang tertulis, tetapi meskipun tidak ada struktur organisasi, orang-orang yang bekerja atau karyawan yang berada di LBB Surabaya dan Travel Pahlawan ini memiliki tugas wewenang yang cukup jelas, seperti bagian administrasi, bagian pendaftaran, seperti itu. Tetapi untuk masalah pembukuan masih dipegang oleh pemilik, juga dibantu oleh tata kelola usaha sebagai penjaga formulir. Dan yang kedua ada prosedur akuntansi. Nah, menurut informan, LBB Surabaya ini dan Travel Pahlawan tidak memiliki prosedur akuntansi yang tertulis dalam usahanya, tetapi catatan keuangan itu hanya berakhir pada laporan kas masuk dan kas keluar yang dievaluasi setiap bulan oleh pemiliknya. Tetapi meskipun begitu, kedua perusahaan ini memiliki catatan piutang
yang direkapitulasi setiap akhir bulan sebagai evaluasi piutang tak tertagih dan prediksi pendapatan tunai pada bulan berikutnya. Dan yang terakhir ada risiko dan pengendalian. Pada LBB Surabaya dan Travel Pahlawan ini, pencatatan buku kas sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik dan pemilik juga terlibat dalam operasional perusahaan, sehingga pemilik ini lebih sering mengandalkan data rekening bank, tetapi tidak ada proses rekonsiliasi untuk mencocokkan hasil antara data rekening bank dan juga catatan keuangan. Jadi selama ada saldo positif dalam rekening bank dan masih bisa membayar biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk organisasi tersebut, maka pemilik berasumsi bahwa usahanya itu masih lancar dan masih bisa bertahan selama tidak merugi, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil penelitian. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi bukti, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengendalian internal sepenuhnya masih dilakukan oleh pemilik atau pengelola. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pembukuan itu masih dipegang oleh pemilik. Dan yang kedua yaitu rekening bank telah digunakan tetapi hanya sebagai alat pengontrol kas. Tidak ada rekonsiliasi atau catatan atau usaha untuk mencocokkan hasil dari rekening bank dan catatan keuangan yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, belum adanya rekonsiliasi yang dapat menunjukkan angka pasti pendapatan dan pencairan kas, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Kemudian, tidak ada kebijakan rekening tertulis dan kas kecil. Selanjutnya, ketersediaan pengarsipan dan penyimpanan data perlu dievaluasi kembali agar perusahaan memiliki data yang cukup untuk melakukan rekonsiliasi. Dan yang terakhir yaitu, meskipun data akuntansi tidak akurat, pengusaha menyatakan masih dapat menggunakan data yang ada untuk menjalankan bisnisnya. Jadi selama ini usahanya kan cukup lancar, dan dengan menanamkan nilai kepercayaan dan komunikasi yang baik antar pemilik sebagai pemegang kendali utama tentu saja dengan karyawan dan juga pengguna jasanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana dengan NIM 2018310422 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai keterbatasan riset dan juga peluang riset yang akan datang. Nah, keterbatasan riset ini pastinya berhubungan dengan presentasi rekan saya yang sebelumnya, yaitu hasil riset, di mana keterbatasan dalam artikel ini yang pertama ada pengendalian internal ini yang masih dijalankan sepenuhnya oleh pemilik atau manajer. Nah, jadi ini bisa dibilang bahwa konsep entitas ini nampaknya tidak diterapkan sepenuhnya. Lalu yang kedua, rekening bank telah digunakan namun masih hanya sebagai alat kontrol kas saja. Lalu yang ketiga, belum adanya rekonsiliasi yang bisa menunjukkan dengan tepat angka pendapatan dan pencairan kas. Padahal di sini artikelnya lebih merujuk kepada pendapatan dan pencairan kas. Namun dari keterbatasannya sendiri, dari perusahaannya belum ada rekonsiliasi yang bisa menunjukkan dengan tepat angka tersebut. Lalu yang keempat, belum adanya akun tertulis dan kas kecil, dan yang terakhir yaitu perusahaan belum memiliki data yang cukup untuk melakukan rekonsiliasi. Lalu selanjutnya ada peluang riset yang akan datang. Nah, merujuk dari keterbatasan riset, di sini terdapat beberapa hal yang mungkin bisa jadi peluang untuk riset berikutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengimplementasikan secara sepenuhnya dengan konsep entitas atau konsep of entity, karena mengingat keterbatasan risetnya tadi adalah salah satunya itu pengendalian internal yang masih dijalankan sepenuhnya oleh pemilik atau manajer. Nah, nanti diharapkan untuk peluang riset yang akan datang ini bisa mengimplementasikan secara sepenuhnya mengenai konsep entitas. Lalu yang kedua yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam implementasinya terhadap pengurangan risiko, pengendalian internal, dan dokumentasi khususnya di UMKM. Lalu peluang selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan evaluasi ulang terhadap data-data perusahaan agar perusahaan memiliki data yang cukup untuk melakukan rekonsiliasi, karena merujuk dari keterbatasan risetnya yang tadi tidak dapat melakukan rekonsiliasi karena memang dari perusahaannya sendiri datanya kurang cukup. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitritunada dengan NIM 2018310674. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam riset. Teori yang digunakan adalah konsep entitas bisnis atau business entity concept, yaitu yang memberikan konsekuensi bahwa laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan bukanlah pertanggungjawaban pemilik.
Maka dengan demikian, pendapatan dan biaya dipandang sebagai perubahan dalam kekayaan perusahaan, bukannya perubahan dalam kekayaan pemilik. Konsep inilah yang dijadikan dasar dalam laporan keuangan konvensional yang tercantum dalam kerangka besar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang minimal sesuai dengan SAK EMKM yang meliputi, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua yaitu laporan laba rugi atau komprehensif, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah catatan laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya adalah motivasi riset. Tujuan pada penelitian sebelumnya adalah memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya mengenai penerapan prosedur akuntansi di pendapatan tertentu dan penerimaan kas dan pengendalian internal di perusahaan mikro atau UMKM. Namun, terdapat keterbatasan penelitian sebelumnya seperti pengendalian internal yang masih dijalankan sepenuhnya oleh pemilik atau manajer dan juga perusahaan belum memiliki daya yang cukup untuk melakukan rekonsiliasi. Maka dari itu, penelitian berikutnya menggunakan business entity konsep di mana pendapatan dan biaya perusahaan bukan dipandang sebagai kekayaan pemilik, melainkan kekayaan entitas agar penerimaan kas serta pengendalian internal perusahaan yang jelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motivasi riset, di mana tujuan pada kali ini yaitu memberikan sebuah gambaran kepada peneliti selanjutnya, di mana mengenai penerapan prosedur akuntansi pendapatan tertentu dan penerimaan kas dalam pengendalian sebuah internal perusahaan mikro terutamanya UMKM. Namun terdapat juga sebuah keterbatasan penelitian sebelumnya seperti pengendalian internal, kemudian dijalankan sepenuhnya oleh pemilik toko atau pengguna UMKM tersebut. Kemudian manajer juga dapat melakukan perusahaan tersebut belum memiliki data-data yang cukup untuk melakukan rekonsiliasi. Maka dari itu, penelitian berikutnya menggunakan business entity konsep di mana pendapatan dan biaya perusahaan bukan dipegang sebagai kekayaan pemilik, namun juga entitas agar penerimaan kas serta pengendalian internal perusahaan jelas. Baik, kembali lagi bersama saya Yuni dengan NIM 2018-10281. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari ide riset kelompok kami, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan prosedur pencatatan akuntansi pada UMKM sesuai dengan SAK EMKM menggunakan konsep entitas bisnis, di mana ini mengacu pada artikel sebelumnya yang di mana sistem akuntansi ini belum digunakan secara baik. Padahal ini cukup bisa membantu pengelola usaha untuk mengatur bagaimana arus keluar masuknya kas itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Madia dengan NIM 2018-310422 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai rancangan riset. Jadi untuk rancangan risetnya sendiri, yang pertama dari populasinya adalah UMKM namun di bidang yang sama dengan melakukan wawancara kepada yang pertama pemilik UMKM, karyawan dan juga pelanggan dari UMKM tersebut. Lalu sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, UMKM yang diteliti memiliki laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang dicatat beruntut mulai dari tahun 2017 hingga 2020. Minimal memiliki 3 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi, dan juga CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu kriteria selanjutnya yaitu memiliki susunan organisasi yang mendukung pengembangan UMKM. Lalu untuk teknik analisa data yang kami gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.